Saatnya berbagi tentang infeksi saluran kemih pada bayi dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pandi TV bersama Dr. Pandi Spesialis Semarang yang bekerja di seputar Rumah Sakit Bayangkara. Nah, ditaruh dulu nih ya, dan sering-sering bersama sore ini untuk memberkahi waktu sambil kita jalan ke bantu tolong orang dalam proses operasi sesar. Kali ini saya mau sharing tentang mungkin perawatan kelamin bagi anak perempuan dan anak ya. Memang pada dasarnya yang harus kita ketahui bersama itu infeksi saluran kencing pada bayi perempuan dan bayi laki-laki itu pada umumnya gejalanya tidak khas. Ada yang gejalanya memang sampai muncul demam, tapi tidak ada gejala khas lain. Maksudnya tidak ada tanda-tanda sumber infeksi atau peradangan di area lain ya. Bisa juga anaknya itu jadi malas minum, muntah ya. Walaupun kalau dibalik gejala anak malas minum apakah selalu saluran kencing ya, dan juga apakah gejala anak yang muntah itu selalu dari saluran kencing ya, dan juga tapi sebagai salah satu variasi dan yang akhirnya sebenarnya menjadikan susah dibedakan itu kan salah satunya adalah infeksi saluran kencing yang gejalanya cukup beragam ya. Kalau pada bayi ini, kalau pada anak yang mungkin sudah lebih gede, sudah bisa ngomong gitu ya, itu bisa muncul gejala demam yang lebih tinggi dan nyeri pada saat buang air kecil, karena kan bisa ditanya ya. Tapi kalau bayi hanya bisa rewel, muntah, nafsu makan, nafsu minumnya turun, banyaknya males gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa meningkatkan ataupun mencegah infeksi saluran kencing itu sendiri? Pada dasarnya salah satunya harus menjaga kebersihan alat kelaminnya. Nah, dari variasi alat kelamin anak cowok yang harus diperhatikan adalah apakah dia itu ada fimosisnya atau tidak. Nah, fimosis ini mungkin kalau saya uraikan dalam bahasa awam yaitu jadi kuluk dari kepala penis si anak atau si bayi itu tidak bisa ditarik ke pangkal. Nah, variasi normal yang kita harapkan adalah ketika kuluk dari kepala penis itu apabila kita tarik ke pangkal, kepala penisnya akan muncul, akan tampak. Jadi ujung dari kulitnya itu longgar dengan diameter yang juga cukup sehingga kepala penisnya bisa kelihatan. Nah, yang tidak ada fimosis ya, yang normal, di sini diharapkan pada saat kita cebok baik dari buang air kecil maupun buang air besar, kepala penis harus selalu ditarik, kulitnya harus selalu ditarik ke pangkal, kepala penisnya dibersihkan, silakan dibersihkan dengan sapu, dikeringkan seperti biasa, dan kulitnya dikembalikan lagi. Jangan lupa untuk ditutupkan ya. Nanti mungkin di belakang saya jelaskan juga kondisi yang namanya parafimosis. Nah, jadi kalau kulitnya bisa ditarik ke pangkal berarti tidak ada fimosis. Itu yang variasi normal yang kita harapkan. Lalu kemudian pada saat walaupun kepala penisnya itu tidak dalam kondisi
fimosis sebenarnya bisa ditarik ke pangkal, tetapi jarang dibersihkan, jarang ditarik ke pangkal. Ketika cebok tidak pernah ditarik ke pangkal, itu pun tetap akan membawa resiko menjadi infeksi saluran kencing ya. Terkadang karena mungkin sang ibu itu tidak terbiasa, belum tahu, dan bahkan ada yang takut. Saya tekankan untuk harus selalu menjaga kebersihan untuk dalam hal ini perawatan kebersihan alat kelamin anak laki-laki atau bayi laki-laki ya. Nah, ada lagi variasi dari fimosis itu sendiri, ada yang ringan, sedang, berat. Yang ringan jadi kepala penisnya masih bisa keluar, masih bisa kelihatan ya. Jadi ketika ditarik ke pangkal masih bisa kelihatan, dan di situ harus sering-sering dibersihkan. Apalagi kalau misalnya contoh yang ada sisa-sisa kotor yang kita sebut smegma, yaitu di kepala penis atau di sekitaran leher dari kepala penis mulai tampak ada plak keputihan gitu ya, sisa-sisa buang air kecil, sisa air seni yang mungkin katakanlah seperti mengendap di situ. Nah, itu berpotensi untuk menjadi infeksi saluran kencing. Lalu yang lebih berat, otomatis yang kita namakan dengan fimosis berat, itu salah satu gejalanya kalau pipis tidak lancar ya, kepala penis atau kepala kulupnya itu sendiri kalau misalnya dalam proses buang air kecil itu seperti menggelembung karena memang terjadi sumbatan. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti itu dan atau kasus yang sering terjadi infeksi saluran kencing, yang tentunya infeksi saluran kencing itu kita bantu tegakkan diagnosisnya dengan pemeriksaan laboratorium urin. Kita nanti akan melihat hasil laboratorium tersebut untuk membantu menegakkan infeksinya. Ada darah putih yang meningkat, warnanya yang keruh, ada laboratorium enzim dari kuman yang positif gitu ya. Itu nanti menunjukkan dia ada infeksi saluran kencing, dan kalau kondisi itu berkembang ya, baik dari kondisi yang pertama fimosis berat, yang kedua sering infeksi saluran kencing, si anak laki-laki tersebut berarti jatuh ke dalam kondisi yang perlu sunat segera. Nah, mungkin saya memberikan sedikit motivasi kepada ibu-ibu bahwa mungkin terutama yang muslim ya, yang pertama kita dengan sunat itu kita bisa membantu menyehatkan saluran kencing, jelas. Jadi sunat itu sehat. Lalu yang kedua, jadi jangan takut, oh masih kecil kok disunat, nggak masalah. Jadi karena yang pertama sehat, yang kedua untuk bagi umat muslim kita bisa meniatkan dengan sebagai menyegerakan sunat ya. Jadi seperti contohnya bayi-bayi di negara Arab dan sekitarnya itu banyak yang melakukan sunat ketika baru lahir. Jadi tidak ada tantangan dan teknisnya sudah siap semua dari tenaga medis yang ada di Indonesia untuk melakukan sunat di usia berapapun ya, tentunya dengan teknis masing-masing dengan tingkat kesulitan masing-masing. Apabila masih bayi belum bisa tenang ya otomatis memang harus rawat inap, mungkin dengan infus dan bius tidur, masuk ke ruang operasi dan dikerjakan oleh dokter bedah. Dan untuk anak yang lebih dewasa bisa dilakukan di sarana-sarana untuk melakukan tindakan sunat yang sesuai prosedur. Itu untuk perawatan anak laki-laki. Untuk perawatan anak perempuan pada dasarnya lebih cukup simpel ya. Pastikan tetap membersihkan area alat untuk berkemih ya. Jadi di situ bibir kemaluan dari si bayi perempuan itu tetap harus sedikit dibuka untuk membersihkan area di lipatan tersebut, untuk agar supaya mencegah yang pertama sisa-sisa pipis yang ada di situ supaya tetap bisa dibersihkan, dan untuk mencegah kontaminasi dari sisa BAB yang pindah ke saluran kencing ya. Nah, untuk mencegah hal tersebut, cara membersihkannya harus satu arah dari depan ke belakang dan tidak boleh bolak-balik ya. Tidak boleh bolak-balik seperti naik turun, tapi dari depan ke belakang dan seterusnya sampai bersihnya. Dan itu harus dilakukan juga dengan cermat untuk menjaga kebersihan dari saluran kencing wanita ya. Kalau untuk saluran kencing wanita
konsepnya juga cukup simpel, tetapi terkadang tetap ada kasus-kasus mungkin pengalaman dari pasien saya yang ibunya juga merasa takut untuk membuka bibir kemaluan dari anak karena ya hanya takut saja, jadi dia hanya membersihkan di bibir kemaluan saja pada bayi perempuannya. Nah, hal tersebut saya tekankan untuk tetap harus dilakukan, dibersihkan agar supaya kita semua terhindar dari infeksi saluran kencing. Karena pada dasarnya infeksi saluran kemih ya kalau bahasa sesuai definisinya ISK. Pada dasarnya anak, apalagi terutama bayi yang dalam kondisi sakit infeksi oleh karena apapun dengan gejala salah satunya demam ataupun malas minum, ya itu akan menyebabkan si anak menjadi letoy, terus kurang bersemangat. Kalau masih menyusui jadi menyusuinya tidak seaktif biasanya, sehingga mempengaruhi berat badan, pertumbuhan dan perkembangan. Apabila hal ini terjadi secara berulang, otomatis pertumbuhan berat badan dalam jangka waktu yang panjang juga akan bermasalah. Nah, marilah kita tetap coba membersihkan perawatan alat kelamin dari bayi kita agar supaya terhindar dari ISK. Demikian seri kita sore ini, semoga bermanfaat, semoga kita sehat selalu, tetap berkarya dan berprestasi dan memaksimalkan ibadah. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.